obat tuh rutin, biar sehat. Sok bosen gitu nggak? Ya bosen lah mau minum obat terus. Dari bayi minum obatnya. Iya. Aku wis bosen aku ngombe obat terus iki. Mengko biyen kok loro terus nek sing liyane kok ora loro to. Sekilas tak ada yang berbeda pada Muhammad Hilmi Fatta Indra Gunawan. Bocah berusia 13 tahun ini beraktivitas seperti layaknya anak-anak lain. Hanya dalam usianya yang menginjak 13 tahun ini, berat badannya 27 kg saja. Ketika bersekolah di taman kanak-kanak atau sekitar 6 tahun, kemampuan motorik Hilmi lebih lambat dibanding anak-anak sebayanya. Ia pun dideteksi sebagai anak berkebutuhan khusus. Ironisnya, saat baru masuk sekolah dasar, Hilmi justru mengalami perundungan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi dan mengayominya. Ia kini akhirnya mengikuti pusat kegiatan belajar masyarakat. Dulu pas dia SD kelas 1, 20 hari sekolah itu dibully sama kepala sekolahnya sendiri, dibilang anak yang tidak normal, tidak pantas sekolah di situ, pantasnya di anak yang SLB yang pakai kursi roda. Itu beliaunya bilang di depan saya, istri sama anak saya, kan jelas itu melanggar hak asasi anak tuh Mas. Kalau seandainya saya sendiri nggak masalah, tapi kan kalau di depan anak itu kan untuk selamanya dia akan punya pemikiran kenapa nggak boleh sekolah di situ kan. Cobaan Hilmi tak berhenti di situ. Menurut penuturan ibunya, Reni Rulitasari, pada usia kehamilan 7 bulan, dokter mendiagnosis jantung janin Hilmi berdetak lebih kencang dibanding jantung janin normal. Dalam usia 10 tahun, Hilmi divonis oleh dokter mengalami gangguan pada katup jantungnya. Kan dulu pernah waktu pertama kali dibawa ke Bethesda dan yang menangani beliau itu, loh Mas Mbak ini kok jantungnya menggok ke kanan gitu. Seharusnya normalnya menggok ke kiri, tapi bersyukurnya itu kok nggak bocor gitu. Terus oh ya udah, terus kita cek virus, itu katanya virusnya negatif. Terus akhirnya ya berjalannya waktu 9 hari itu diperbolehkan pulang loh. Tapi di rumah itu sering sokat sakit gitu loh, yang demam, yang gimana, sedikit-sedikit langsung dilarikan ke Bethesda. Seperti tak usai derita Hilmi, mulai usia 3 tahun, ia mengalami gangguan pada pencernaan berupa cyclic vomiting syndrome atau sindrom muntah yang berulang. Bila serangan itu terjadi, Hilmi muntah hingga puluhan kali. Setiap hal ini terjadi, ia harus dirawat di rumah sakit sekitar 3 hingga 5 hari. Orang tuanya mencatat, sedikitnya 36 kali Hilmi menjalani rawat inap di rumah sakit. Kalau sering terjadi itu, dia itu pas sehat, tapi kadang pas cuaca panas, apa tahu dia itu kecapean, langsung pucat, diam, tahu-tahu muntah-muntah terus. Kadang dari rumah yang berkisar sampai rumah sakit biasanya itu 30 kilo ada, itu muntah terus sampai bisa 20 kali sampai 30 kali. Akibat kondisi sakitnya, Hilmi harus meminum obat 2 kali setiap hari, pagi dan sore, untuk mempertahankan kondisinya tetap stabil. Ini sudah dilakukan seumur hidup Hilmi. Kondisi tersebut menjadi hal yang tak mudah bagi ekonomi kedua orang tuanya. Adi saat ini hanya mampu bekerja serabutan. Seringkali ia bekerja sebagai sopir, meski modalnya bekerja sudah lama tak berada di tangan. Surat izin mengemudinya
telah dijaminkan ke rumah sakit karena tak mampu membayar biaya rawat inap Hilmi sebelum menjadi peserta BPJS. Dia pas dia sakit, pernah itu ya, dia sakit yang keberapa ya Mas? Di PTSD itu saya belum dapat BPJS itu, hanya banyak uang, punya uang Rp1.000 Mas. Dia sakit, pernah saya alami. Tapi ya mujizat ada yang ngasih gitu Mas. Teman saya yang bantu gitu. Istri Adi, Reni, sebenarnya juga membantu dengan berjualan makanan. Namun upaya ini belum banyak membantu menggerakkan roda ekonomi keluarga. Apalagi usahanya akan terhenti sementara ketika Hilmi kambuh. Bersama istri dan kedua anaknya, Adi tak punya rumah sendiri. Mereka terpaksa menumpang di rumah mertua di Dusun Mandingan, Desa Kebon Agung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Saat ini, Hilmi memang terdaftar sebagai peserta BPJS kategori penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah. Namun hal ini dirasa tidak cukup. Kemarin tuh ya alhamdulillah dapat bantuan yang BPI itu. Kita juga sangat terbantu. Tapi kan kelemahannya itu untuk akomodasi, terus lama kalau opnam di rumah sakit itu biaya susahan gitu Mas. Meski mencoba selalu tegar sebagai manusia biasa, Reni mengaku kadang punya batas emosi. Dasar cah pedok ya radong gitu. Tuh rasanya madrek, kira ngerasa kayak perjuangan buat dia hidup saja sulit banget gitu loh. Kadang itu nggak terima, mau kayak marah-marahin tapi ya daripada nanti ya ribut tuh sama tetangga ya nggak enak lah. Ya cuma diterima aja lah, walaupun sebenarnya sakit gitu loh. Hilmi emang kalau cita-citanya kalau udah dewasa pengen jadi apa sih? Jadi koki. Jadi koki? Iya. Jadi chef ya? Iya. Kenapa pengen jadi koki? Kan enak, jadi koki kan enak masak-masak gitu. Tak ada yang paling membahagiakan bagi Hilmi selain Rabu. Rabu adalah hari sakral dalam hidupnya. Sebab hari ini ia seperti punya kesempatan melepaskan segala penat dalam menjalani hidup. Ia berkumpul dengan ibu-ibu di kampungnya untuk melakukan arisan. Di sini, Hilmi bercerita apapun yang dialaminya sepekan terakhir. Ya, arisan inilah yang membuat hidupnya penuh warna. Keterbatasan berkomunikasi dengan teman sebaya dan pengalaman diolok-olok membuat Hilmi lebih merasa nyaman berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih tua. Mbah Mangun adalah salah satu sahabat Hilmi. Hampir setiap hari Hilmi datang ke rumah nenek berusia 89 tahun ini untuk sekadar berbincang. Selain itu, Hilmi kerap menyambangi rumah Marsiti. Tinggal persis di belakang rumah Hilmi. Perempuan yang berusia hampir setengah abad ini adalah teman curhatan hati Hilmi. Di kampungnya, Hilmi biasa dipanggil dengan nama Tata. Kan di samping nanti dapat arisan kan itu sama ibu-ibu itu suka seneng ngerumpi dengerin ibu-ibu. Itu sukanya Tata itu. Kalau mbok gak rebo wae ya lis gak rebo gak arisan. Ngen-ngene cuma gitu. Umpama ya acara keluarga itu pas hari Rabu ada apa, Tata nggak mau ikut.
terima ikut arisan. Selain arisan, Marsiti tahu persis hobi lain Hilmi. Jadi kan di dapur itu ikut memperhatikan kalau mamanya masak. Terus kebiasaan sejak kecil itu sudah kuliner itu ngisroh, bikin ulah. Terus tapi nanti ya juga kalau ada yang masak itu memperhatikan. Jadi itu pandai kalau masak itu. Ya, memasak adalah salah satu hal yang menjadi kesenangan bocah kelahiran Bantul ini. Kepada tim Berbuat Baik, Hilmi menceritakan cita-cita besarnya. Halo Hilmi, Hilmi lagi ngapain ini? Lagi mau ngecek berambang. Lagi Mengupas mengupas bawang. bawang merah ya? Iya. Ini mau ngapain sih? Mau dimasak lodeh. Mau masak lodeh? Iya. Emang bisa masak lodeh? Bisa. 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 Caranya gimana? Prosesnya gimana? Prosesnya tuh mengecek dulu, habis itu nanti ngulek sama meres ambil sama masak. Udah jadi. Udah jadi lah Iya. lodeh ya? Iya, cuman itu lodeh tuh. Hilmi emang kalau cita-citanya kalau udah dewasa pengen jadi apa sih? Jadi koki. Jadi koki? Iya. Jadi chef ya? Iya. Kenapa pengen jadi koki? Kan enak, jadi koki kan enak masak-masak gitu. Sebenarnya, ada orang lain di rumahnya yang dekat dengan Hilmi, yaitu kakeknya, Wugio. Bagi Wugio dan almarhum istrinya, Suwarni, Hilmi dengan segala perbedaannya adalah cucu yang istimewa. Apalagi ia menjadi cucu pertama bagi mereka. Wugio mengaku almarhum istrinya lebih dekat dengan Hilmi. Namun, istrinya yang biasa dipanggil Mbah Dok sudah meninggal pada Januari 2021. Wah, kerap banget itu. Mbok neneknya mau kemana mesti ikut dan neneknya kan istri saya kan punya penyakit gula. Sedih sekali tuh. Sedih sekali kalau umpamanya kumat gitu, sedih menangis dia. Mbah, Dok, aja loro, Dok. Kok aja nganti loro, jangan sampai meninggal gitu. Saat sang nenek meninggal, Hilmi merasa sangat kehilangan teman berbagi. Bahkan setelah meninggal, ia kerap datang ke makam sang nenek untuk berdoa. Ya yang kemarin tuh Mas, belum lama ya. Dia tuh bilang, "No, aku tuh pengen turun nih gue cerai doa lo." Saya tuh kan rasanya greg ya. Apa wih orang bakalan umur tua saya kayak gitu. Keterbatasan dalam bergerak membuat Hilmi tak bisa menjelajah jauh dari rumah. Salah satu tempat yang sering dikunjungi adalah pusara neneknya. Ritual yang dilakukannya selalu sama, yaitu mencari bunga kamboja di area makam untuk dipetik dan dihias di atas makam neneknya. Bila Hilmi menghilang dari rumah, pusara inilah yang selalu menjadi tempat pertama mencari Hilmi. Hanya kadang ada kesedihan yang menyelimuti hati ibunya ketika Hilmi datang ke sini. Ya yang kemarin tuh Mas, belum lama ya. Dia tuh bilang, "No, aku tuh pengen turun nih gue cerai doa lo." Saya tuh kan rasanya greg ya. Apa wih orang bakalan umur tua saya kayak gitu. Aku wis bosen aku ngombe obat terus sih. Mengkebian kok loro terus nih sing liyane kok dora loro toh. Dia selalu bilang kayak gitu. Meski kadang membuat ibunya sedih, disinilah Hilmi bisa mengobati kerinduan akan sosok sang nenek. Rapalan doa-doa sebisa mungkin dibacakan Hilmi untuk nenek tercintanya. Di sini pula lah ia menabung semangat dan asa untuk bisa sembuh dari sakit. Minum obat tuh rutin, biar sehat. Sok bosen gitu nggak? Ya bosen lah mau minum obat terus
Dari bayi minum obatnya. Nih, bayi. Iya. Terus tapi tetap semangat untuk sembuh. Tetap kan? semangat, tetap semangat sembuh. Biarin sehat kayak anak lain-lainnya. Ya, jadi harus sembuh. Harus. Biar batuk nanti juga seneng. Iya, dan batuk seneng. Ya. Kalau batuk masih hidup pun seneng karena kan yang penting itu sembuh cucunya gitu loh. Betul, pasti batuk seneng. Iya. Ya. Sekarang kita berdoa, habis itu kita pulang ya. Iya. Ya, kita berdoa dulu ya. Selain tempat-tempat terdekat dengan rumahnya, ada satu tempat yang wajib ia tempuh meski lokasinya jauh dari rumah. Untuk mencapainya, Hilmi harus naik sepeda motor bersama sang ayah. Tempat itu adalah Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Ini adalah tempat Hilmi setiap bulan berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Di rumah sakit ini pula lah ia biasa dirawat ketika terjadi serangan. Menurut ayahnya, sudah 5 dokter yang menangani Hilmi. Memang Hilmi itu sudah lama berobat ke kami ya, dari kecil memang ada masalah. Yang satu adalah kelainan katup jantung, yang saat ini sudah ditangani oleh dokter jantung kami. Kemudian yang kedua memang ada masalah yang dinamakan cyclic vomiting syndrome. Jadi setiap beberapa bulan itu adik Hilmi ini mengalami muntah-muntah. Nah, itu sudah beberapa pemeriksaan juga yang kami lakukan secara lengkap, baik ronsen, kemudian rekam otak juga untuk mengetahui apakah adanya suatu epilepsi yang menyebabkan dia muntah berulang. Nah, itu sudah kita lakukan. Dan saat ini adik Hilmi ini sedang berobat rutin, jadi setiap bulan ke Bethesda. Kini, orang tua Hilmi masih terus menunggu uluran tangan orang-orang yang ingin berbuat baik. Menurut orang tuanya, tak akan ada imbalan yang mampu mereka balas. Hanya sedikit doa inilah yang bisa dipanjatkan bagi siapapun yang menolong mereka dengan berbuat baik. Kalau ada yang berbuat baik dan kemudian sembuh, apa yang akan dilakukan, Mbak? Wah, sujud syukur itu pasti, Mas. Terima kasih. Dan saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama yang membantu saya ya. Ya mungkin saya nggak bisa ngasih apa-apa ya untuk membalas kebaikan seseorang tersebut. Tapi ya saya bukan ustazah, saya juga bukan ahli agama. Saya akan menghadiahkan pahala sholawat saya 1000 kali di hari Jumat itu buat yang bisa membantu saya itu, Mas. Tak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa memilih terlahir dalam kondisi seperti apa. Namun, ketika sudah terlahir, setiap dari kita punya pilihan memberi manfaat bagi orang lain dengan cara berbuat baik.